Iya. Lu cetak 25.000, yang datang 60.000. Ya potensi untuk rusuh juga sangat besar, sangat tinggi. Menurut gua hal-hal seperti itu tuh banyak yang terjadi di Indonesia. Betul. Kadang-kadang MC stadion mengatakan penonton yang hadir 13.500. Steward ini tidak nonton pertandingan loh. Nonton supporter. Dia nonton supporter. Beda sama petugas keamanan kita. Petugas keamanan kita nonton pertandingan, Pak. Menurut gua kita sudah mengkritisi tentang panpel dan juga supporter, kita juga mengkritisi wasit ya. Betul. Kadang-kadang tidak ada asap, tidak ada api nih. Kalau wasit yang titipan, lu tuh masih ada nggak, terlihat nggak? Ya ada bisikan suruh menangin sebuah tim. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas sempuanya pasti sempurna. Hanya saja memang dalam kehidupan, kenyataannya berbeda dengan kenyataannya. Tinggal bagaimana kita menyikapi kalau hal yang kita inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah kehidupan yang memang menarik untuk kita jalani dalam hidup ini. Sesuai dengan hal yang akan kita angkat di atas kertas kali ini, ketika kita mencintai sesuatu, wajar, boleh pakai hati. Tapi kalau yang tim yang kita sayang kalah, jangan merusak stadion dong, atau jangan membuat anarkisme dong. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, Hadi Gunawan dan juga Abdul Haris, gua akan ajak diskusi. Ini menarik ya, ketika di Indonesia ini aman karena pandemi, karena supporter gak ke stadion, jadi nggak ada kerusuhan, liga jalan aman. Begitu penonton datang ke stadion, timnya kalah, brutal. Masih seperti ini, bagaimana menurut lo? Sebetulnya kan masalah kerusuhan di stadion atau perkelahian atau keributan di stadion kan bukan hal yang baru sebetulnya. Sudah lama. Sudah lama, dan tapi yang disayangkan adalah hal itu terus terjadi dan terus terjadi. Ini kan sebetulnya harus menjadi satu catatan tersendiri dari semua pelaku dan juga pengelola sepak bola di Indonesia. Kenapa hal ini masih terus terjadi? Apakah memang hukumannya kurang berat atau seperti apa? Itu kan sebenarnya harus ada punishment untuk masalah hal seperti ini. Ya. Menurut gua ya, sesuatu yang kerusuhan ini memang penanganannya belum terlalu optimal. Jadi maksud gua, dulu kita pernah ingat kan, saat ada kerusuhan, terus hukumnya klubnya dihukum, tapi hukumannya itu seperti main-main. Baru berapa lama tapi udah diputihkan. Atau misalkan ada hukum, sanksi yang mengatakan tidak boleh pakai seragam datang di klub, datang ke stadion, penonton. Itu kan sebenarnya hal-hal yang lucu. Maksud gue tegas aja untuk mengantisipasi hal seperti ini. Menurut gue kerusuhan seperti ini kan sebetulnya memang bukan hanya di sepak bola sebetulnya. Di dangdut atau di konser-konser musik atau sekarang dangdut ya. Apalah maksudnya? Gue pikir bukan di sepak bola tapi di olahraga lain. Dangdut. Ya, maksud gue bukan hanya dangdut, maksudnya seluruh yang melibatkan massa banyak di Indonesia itu sangat rentan sekali untuk menghadapi kerusuhan. Di kampanye itu juga rusuh. Menurut gue memang kenapa dulu Raffles ya? Kenapa Raffles tuh sampai mengambil kata amuk untuk bahasa Inggris? Karena memang orang Indonesia tuh dulunya memang suka ngamuk. Diam tiba-tiba ngamuk. Raffles itu sampai bingung saat Inggris ada di Indonesia. Kenapa? Memang ternyata budaya ngamuk tuh hampir menjadi suatu budaya, walaupun menurut gua hal ini bisa kita perdebatkan. Tapi setidaknya masalah kerusuhan bukan hanya terjadi di sepak bola menurut gua. Di semua sendi kehidupan Indonesia tuh kalau menimbulkan massa banyak itu selalu menjadi keributan. Nah, khusus sepak bola menurut gua itu tadi kecintaan kita terhadap fans atau supporter terhadap satu klub itu sangat luar biasa. Menurut gue itu sebetulnya modal ya untuk perkembangan. Kalau diambil positifnya. Diambil positifnya untuk suatu perkembangan sepak bola atau industri sepak bola Indonesia. Tapi memang itu tadi, maksud gue ada rambu-rambu sebetulnya yang harus ditegaskan oleh federasi sebagai pengelola atau operator mengenai masa penonton ini. Jadi kalau memang penonton ini ribut atau segala macam, hukumannya tegas, jangan ada ambigu lah semua segala macam, atau penonton yang ribut, tidak boleh datang ke stadion. Jadi menurut gue memang masalah keributan ini sangat-sangat menjadi satu momok lah di sepak bola Indonesia. Ya, kita lihat dulu ada kasus yang terjadi di tahun ini di GBLA, 2 supporter meninggal. Kemudian tanggal 15 September Stadion Delta Sidoarjo dirusak oleh oknum bonek.
dan sudah mendapatkan sanksi 100 juta dan juga 5 kali tidak boleh menjadi tuan rumah. Kemudian tanggal 19 September Stadion Patriot, kali itu supporter PSIM menghadapi Rans ya. Bekasi. Itu juga rusuh dan bahkan sampai botak itu tempat duduk dicopot semuanya. Dan terakhir kalau kita lihat 23 September Stadion Utama Riau sampai tutup karena oknum supporter PSPS tidak terima, timnya kalah. Nah terakhir PSM Magelang juga terjadi kerusuhan itu di Liga 3 ya. Ini sepertinya tidak pernah selesai, bro. Betul. Bukan prestasi tapi justru oknum supporter ini merusak bagaimana stakeholder ingin mencoba kembali membangkitkan sepak bola setelah pandemi 2 tahun. Betul, sebetulnya ini kan luapan kecintaan ya. Kalau kita lihat tadi salah satunya kemarahan dari oknum bonek saat Persebaya kalah dari Rans di Stadion Delta Sidoarjo. Dan itu kan memang bisa dikatakan memang akumulasi ya kekesalan karena itu kekalahan ketiga beruntun yang dialami oleh Persebaya. Tapi jika memang mereka para supporter sayang dengan tim mereka, jangan ngerusak. Karena dengan mereka menunjukkan amukan itu, perusakan itu, ini yang rugi klub mereka. Klub mereka sedang kedodoran, plus ada kerusuhan itu, stadion rusak, itu Persebaya ruginya miliaran. Karena harus membayar ganti rugi stadion yang rusak, dan harus mengganti rugi segala macam, belum lagi sanksi 100 juta, belum lagi 5 pertandingan tidak boleh ada penonton. Ini kan banyak kerugiannya, bisa miliaran. Ini yang gue pikir yang harus dipahami oleh setiap supporter ya. Jangan sampai klub lo ini sedang dalam kondisi melorot. Kalau seandainya dukungannya maksimal, dukungannya positif, kan nggak harus keluar duit banyak kayak gini. Itu duit harusnya bisa dipakai buat rekrut pemain di putaran kedua. Atau bayar gaji lah. Atau bayar gaji, sekarang udah kepake buat bayar kerusakan. Atau bayar bonus ya. Betul. Sehingga banyak hal yang sangat dirugikan. Dan juga kalau kita lihat dari segi regulasi sebetulnya sudah ada ya. Di kode disiplin PSSI 2018 nih gue bacain. Boleh. Pasal 268 kode disiplin itu tuan rumah atau panpel pertandingan, intinya kurang lebih begitu ya, bertanggung jawab atas keamanan jalannya pertandingan termasuk menjaga perilaku supporternya. Kemudian juga di pasal 69-nya kegagalan menjaga tanggung jawab keamanan membuat klub disanksi denda minimal 20 juta. Minimal 20 juta. Kalau 100 juta berarti udah bagus ya, udah tepat. Dan pelanggaran serius bisa menghasilkan sanksi penutupan stadion tanpa penonton minimal 2 laga dan Persebaya kena 5 laga. Bagus artinya. Bahkan Komdis berhak menentukan pertandingan dilakukan tempat netral. Artinya kalau seandainya dipikir di stadion kandang mereka tidak safe, bisa di tempat netral, di tempat lain. Dan juga pasal 70-nya tanggung jawab perilaku penonton nih, tidak terbatas kekerasan. Bisa juga, tapi juga pelanggaran disiplin lain seperti penggunaan benda-benda yang mengandung api. Ini flare, kembang api. Harusnya nggak bisa masuk. Nggak boleh masuk, apalagi mengakibatkan kebakaran di lokasi. Artinya memang dari segi regulasi sudah ada. Sekarang bagaimana penerapannya, konsistensi penerapan itu. Bagaimana PSSI menerapkan itu dengan sangat baik. Dan juga edukasi ya kepada pihak supporter, jangan sampai hal-hal seperti itu berulang terus-menerus. Itu makanya tadi gue bilang, maksudnya jangan terlalu, memang kerusuhan itu banyak ditimbulkan oleh supporter. Tapi maksud gue ya nggak itu hanya kesalahan seorang supporter, sekelompok supporter. Tapi maksud gue pihak klub juga harus bertanggung jawab. Yaitu tadi bagaimana pembinaan klub ini terhadap supporter. Jangan dibiarkan begitu saja. Biar gimana pun supporter itu adalah aset klub. Nggak ada supporter, klub nggak bisa hidup loh. Nggak bakal hidup. Jadi klub itu hidup dari supporter. Kalau misalkan dia nggak beli tiket, nggak bayar tiket, nggak nonton, siapa yang mau hidupin klub? Atau tidak membeli merchandise? Kan fans mereka. Nah maksud gue maksudnya ya pihak klub atau federasi juga jangan terlalu menyalahkan supporternya. Dan memang sudah bagus bagaimana peraturan klubnya yang kena saat itu. Nah kita tinggal melihat bagaimana panpel dalam melaksanakan sebuah pertandingan. Apakah sudah melaksanakan apa yang tadi ini harus, bilang lemahnya di sini. Lemahnya di sini. Maksudnya apa yang harus tadi sebutkan pasal-pasal seperti itu. Bagaimana klub menerapkan seperti itu, keamanan semua di stadion, semua segala macam. Apakah memang bagaimana penonton masuk? Filternya sudah bagus belum?
mobilisasi masanya sudah bagus. Ring 1, ring 2 harus ada. Ya, ring 1, ring 2 sebelum dia masuk ke stadion, semua sudah bersih belum? Bagaimana klub itu panitia bisa memberesi atau memfilter semua supporter yang masuk stadion dengan sangat bagus. Apakah itu sudah dilakukan? Itu yang harus kita perhatikan semua. Memang ya kerusuhan banyak ditimbulkan supporter, tapi nggak bijak juga kalau kita langsung menyalahkan. Itu adalah supporter biar gimana pun sanksi yang diberikan PSSI terhadap klub itu sudah tepat. Ya, karena ini kasus bonek ini masa kelam bonek ini sudah mulai dibenahi oleh Asrul Ananda sebagai CEO, sebagai presiden. Sistem tiket, jadi bonek datang bayar, memberikan kontribusi buat klub, kemudian lebih rapi sebetulnya. Hanya saja memang kemarin seperti lu katakan ya, 3 kekalahan beruntun ini yang membuat luapan itu sepertinya juga tidak bisa dibendung. Iya, kadang-kadang memang yang sulit dikendalikan adalah supporter yang tidak tergabung dalam organisasi kelompok supporter. Itu dia. Ini kalau kita lihat kan bukan hanya Persebaya ya, Persija juga sudah mampu, Jackmania-nya sudah mampu artinya mengkoordinir tiket segala macam. Tapi seringkali di masa-masa lalu kan yang melampiaskan amarah yang membuat kerusakan nih oknum-oknum yang tidak terorganisir, yang bukan masuk dalam kelompok supporter itu. Ini yang memang sulit dikendalikan. Begitupun di semua ini ya, di semua kelompok supporter ini yang memang harus dicari akalnya. Bagaimana caranya? Sebetulnya kita bisa berguru dari Inggris ya. Inggris ini kan kita tahu tipikal kata-kata hooligan kan asalnya dari Inggris tuh. Bagaimana tahun 80-an mereka ada tragedi Heysel, tragedi Hillsborough, dan dari situ operator kemudian klub-klub ini melakukan perbaikan. Mereka melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama itu mereka memberlakukan petugas-petugas keamanan dengan baju preman menyusup ke setiap tribun-tribun. Tidak pakai baju steward ya? Tidak pakai baju steward. Jadi kayak baju-baju biasa, baju preman gitu ya. Sehingga mereka menyusup sebagai supporter. Kalau ada supporter-supporter yang nakal atau provokasi di sana. Baju bebas kali ya, bukan baju preman ya? Betul. Preman tuh kayaknya apa lo? Baju bebas. Preman tuh kan dari kata free man. Free man. Mungkin baju bebas. Baju bebas artinya mereka tidak menggunakan baju petugas keamanannya, tapi menyusup di antara supporter, menjadi supporter itu sendiri. Sehingga saat ada provokasi, saat ada supporter nakal yang coba memantik kerusuhan, langsung bisa dicomot. Kan kalau masih 1-2 orang yang melakukan kerusuhan, itu comotnya lebih gampang. Tinggal bengkek aja kan. Sebetulnya ini ya, maksudnya ada 2 lingkup ya untuk masalah pertandingan sepak bola. Jika di dalam stadion ya jelas itu tanggung jawab dari Panpel mengenai keamanan dan ketertiban sebuah pertandingan. Itu maksudnya ketegasan dari Panpel untuk menjaga ketertiban supporter, mereka harus lakukan. Maksudnya jika ada penonton yang ini ya ambil aja, itu benar menurut gua seperti itu. Tapi kalau di luar kan itu udah beda lagi, itu tanggung jawab polisi atau keamanan. Menurut gua di situ juga harus ada ketegasan hukum di situ. Jika memang ada supporter yang datang melanggar lalu lintas lah di atas terus segala macam bis, atau dia bawa senjata tajam, atau dia bawa petasan atau segala macam, itu menurut gua pihak keamanan bisa langsung untuk menindak karena memang itu melanggar ketertiban umum di luar stadion itu, karena memang tanggung jawab polisi ya pihak keamanan. Menurut gua memang harus ada 2 ketegasan di situ, yaitu Panpel dan juga pihak keamanan. Jadi supporter yang datang tuh benar-benar bisa dipilah saat masuk ke stadion. Toh yang dilakukan di luar negeri atau di Inggris ya memang seperti itu. Dulu kan kita kenal masalah hooligans itu kan sangat sulit diatur karena memang dia masuk ke stadion bukan untuk nonton bola tapi untuk berantem. Iya, betul. Hooligan beda sama ultras. Kalau ultras memang mendukung total untuk masuk ke stadion, untuk mendukung supporternya secara penuh. Nah, ini yang harus bisa dipecahkan di Indonesia. Kan banyak juga di Indonesia bagaimana penonton yang datang atau kelompok supporter yang datang tuh ke stadion bukan untuk nonton bola, tapi cuma hura-hura doang. Banyak itu terjadi di Indonesia. Maksud gua hal seperti itu juga bisa harus ditindak oleh pihak keamanan dan juga panitia pelaksana. Bagaimana memisahkan penonton yang benar-benar tertib dan ingin nonton. Seperti itu. Gua ultras gua. Setiap hari minum susu ultra sama anak gua. Ya, tadi kalau kita lihat itu baru satu komponen tuh. Keamanan yang menyusup.
Tapi jadi sepakat bukan salah 1.100% supporter ya? Bukan. Apa? Masalah kecintaan. Susah. Iya, kecintaan. Artinya memang harus operator, semua stakeholdernya harus berperan. Tadi kita lihat cerita di Inggris ya. Pertama dia melakukan mengirimkan petugas-petugas keamanan menyusup di supporter. Kedua menerapkan CCTV di tiap-tiap sudut stadionnya, terutama di era supporter, sehingga dan ada petugas yang ngelihat, sehingga pas lihat wah ini nih orang ini nih. Jangan petugas lihat pertandingan nih. Jangan lihat pertandingan petugasnya khusus melihat supporter. Jadi tinggal dikontak kan, yang baju itu tuh ini nih berulah sektor berapa, tinggal ambil. Ketiga mereka menerapkan stewards. Petugas-petugas steward, bukan polisi loh, bukan polisi, ini steward biasanya ada latihan khususnya steward itu. Iya, ada latihan khususnya, dan steward ini tidak nonton pertandingan loh, dia nonton supporter. Beda sama petugas keamanan kita, petugas keamanan kita nonton pertandingan, Pak. Intinya kan ini semua pihak, dari pihak keamanan, polisi atau juga Panpel adalah menegakkan peraturan benar-benar setegas-tegasnya. Jadi tidak ada tedeng aling-aling di situ. Kalau memang untuk menerapkan bagaimana masuk ke stadion dengan tiket, tidak ada lagi tiket keriting. Tiket bodong ya. Tiket bodong masuk. Maksud gua di panitia juga harus bisa menjalankan seperti itu. Jadi kalau memang menjual tiket dari kapasitas, misalnya kapasitasnya 40.000, dijual 25.000, ya 25.000. Jangan lebih. Jangan lebih. Tiba-tiba yang masuk 60.000. Maksud gua dari sini juga harus ada ketegasan di sini, dan maksud gua pihak operator atau pihak federasi harus bisa menerapkan sanksi seperti itu kepada Panpel. Kepada Panpel dong. Lu cetak 25.000, yang datang 60.000. Ya potensi untuk rusuh juga sangat besar, sangat tinggi. Menurut gua hal-hal seperti itu tuh banyak yang terjadi di Indonesia. Betul. Kadang-kadang MC stadion mengatakan penonton yang hadir 13.500, bohong, yang datang 40.000. Nah, itu sering terjadi. 27 dari mana itu? Ya, 27.000 lagi dari mana itu? Nah itu pasti masuk bayar. Nah itu maksud gua, Panpel juga harus tegas, pihak keamanan tegas, dan operator federasi juga harus tegas. Kalau ada pelanggaran seperti itu, hukum dong. Jangan benar-benar kalau stadion penuh rame, federasi senang, bukti bahwa sepak bola Indonesia dicintai, penonton meriah. Itulah Indonesia, sukanya meriah. Karena mereka nggak memikir ini menurut gua. Jadi harusnya tadi gue setuju sama Hadi. Hadi bilang misalnya 15.000 karena Panpel sudah memperhitungkan petugas keamanan. Kalau yang datang 40.000, untuk sana lebih dikit ya pasti kalah gitu kalau ada. Itu yang harus diperhitungkan juga oleh Panpel. Betul, dan juga sanksi tegas ya. Artinya di Indonesia ini belum ada nih sanksi supporter yang rusuh ini disanksi nggak boleh masuk stadion berapa lama, belum ada. Diputihkan lagi biasanya. Betul, biasanya diputihkan lagi. Kalau di luar kan kita tahu, lo bikin ulah di sini, lo bisa jadi di-ban. Nama lo nggak bisa masuk karena beli tiket tuh harus pakai, mungkin kalau di Indonesia namanya NIK ya, ada nomor induk pendudukan. Betul. Lo bikin kerusuhan, lo nggak bisa masuk. Mestinya sekarang mulai pelan-pelan diterapkan hal seperti itu di Indonesia. Tapi dia juga gini ya, menurut gua kita sudah mengkritisi tentang Panpel dan juga supporter, kita juga mengkritisi wasit ya. Kadang-kadang tidak ada asap, tidak ada api nih. Ini karena pertandingannya tidak memuaskan, baru memerciki masalah-masalah itu gitu loh. Jadi kualitas wasit juga harus dibenahi sebetulnya. Ya kalau kualitas wasit, gue setuju lah harus dibenahi, apalagi dengan kondisi wasit di Indonesia. Benar-benar harus dibenahi. Tapi gue gak harus fair ya, maksudnya nggak semua wasit di Indonesia itu buruk lah. Maksud gue ada juga yang bagus kayak Torik Alkatiri kemarin. Gak dipakai tapi. Kemarin mimpin kualifikasi AFC U20, membuktikan bahwa standarnya atau levelnya sudah Asia. Membuktikan bahwa kita juga memiliki wasit-wasit yang sangat baik. Nah, menurut gua kalau masalah kontroversi wasit itu banyak sebabnya ya. Kontroversi itu kan bisa disebabkan misalkan sebetulnya penerapan hukuman atau hukuman yang dilakukan oleh wasit, keputusan yang dilakukan oleh wasit itu benar. Tapi sudut pandang si penonton salah. Rame, viral. Padahal itu nggak salah. Itu sering terjadi. Atau maksud gua kesalahan misalkan di televisi misalkan pengambilan gambarnya ternyata bukan itu yang dilakukan pelanggaran, ternyata yang diviralkan adalah sesuatu yang salah, padahal bukan sesuatu yang itu. Jadi banyak sebab, walaupun maksud gua keputusan yang paling disorot di Indonesia adalah memang keputusan wasit yang salah. Tapi salahnya juga kita harus melihat apakah salahnya itu benar-benar disengaja atau memang kealpaan. Misalkan
kalau Alpan tuh dia posisi sudah bagus untuk melihat suatu kejadian, tapi memang karena kejadiannya sangat cepat, dia sangat sulit untuk mengambil keputusan. Ada juga pengambilan keputusan karena disebabkan memang pengambilan posisi dia sangat jelek, jauh, sehingga pengambilan keputusannya salah. Misalkan kalau di posisinya bagus, misalkan kayak diving misalkan. Itu kan suatu keputusan yang membutuhkan kecepatan dalam berpikir. Ya kita aja penonton di rumah bisa menilai dengan sangat bagus karena kita bisa melihat tayang ulang berkali-berkali misalkan lewat video yang kita rekam atau segala macam. Wasit nggak bisa. Maksud gua apalagi RCTI, keren. Tepat sasaran. Menurut gua ya harus fair juga. Maksud gua memang masih banyak wasit-wasit yang membuat keputusan sangat jorok lah di Indonesia. Tapi ada juga sebetulnya wasit yang masih bisa kita puji lah. Kalau wasit yang titipan, lu tuh masih ada nggak? Terlihat nggak? Ya ada bisikan suruh menangin sebuah tim. Ya denger-denger aja sih. Dengar-dengar aja. Gimana bro? Ya kalau gue pikir sih memang kontroversi wasit ini memang sangat kental sekali di Indonesia. Tapi ini penting kan? Sangat penting. Karena ini bisa memercik api kemarahan supporter. Betul. Dan kadang-kadang kan wasit kita ini kalau di luar kan ada pemain jatuh nih, langsung ditiup kan. Kemarin ada suatu kerusuhan, paling dia situasi panas karena wasit saat kiper jatuh, entah itu pelanggaran atau tidak, dia tidak tiup peluit. Dan gol lagi habis itu. Ya, dan lucunya lagi nih pemain temannya si kiper bukannya buang bola. Tapi ngasih ke depan. Artinya kan kompleks tuh kelucuannya. Dan disitulah gue pikir yang patut dibenahi. Kalau itu nggak salah wasit. Salah pemain ya. Salah pemain. Tapi kan paling nggak gini loh. Cuman maksud gue yang nyetak gol kebangetan. Wasit juga kalau gue pikir salah. Memang itu belum tentu, tapi kan paling tidak ada kiper tergeletak. Apapun di posisi kiper itu kan dia lebih dilindungi. Kalau menurut gua bukan wasit, bro. Mungkin dia si wasit nggak ngelihat saking cepatnya. Mungkin dia nggak ngelihat seperti itu kan fokus dia adalah di di bola. Menurut gua sebetulnya kan dia punya alat komunikasi tuh. Maksud gue dua sisi wasit itu kasih kode gitu loh. Ada yang tergeletak, ada yang tergeletak. Katanya alat komunikasi itu rusak. Nah, maksud gue seperti itu. Itu tadi gue bilang, maksudnya kontroversi itu banyak sebab sebetulnya. Jadi benar, kalau masalah si pemain nendang itu, ya satu salah dianya. Lu udah tahu pemain lu geletak ke depan. Kenapa nggak dibuang? Nah, kalau yang geblek lagi, yang ngegolin. Lu gak fair banget sih jadi orang udah tahu wasit. Tapi masalah peraturan, ya nggak salah. Nggak salah. Itu selesai. Betul, memang secara peraturan, tapi artinya golsa ya? Golsa, secara golsa memang. Cuman artinya itu ada apa ya? PSMS Liga 2 itu. Nah, boleh tuh. PSMS lawan apa gue lupa tuh. Ya artinya memang ada beberapa komponen yang menurut gue yang bikin itu jadi rusuh gitu. Iya benar, itu benar. Iya satu tadi si pemain temennya ini kenapa nggak buang bola? Geblek. Satu nggak buang bola tapi jangan ke depan, buang jangan bola ke sono gitu loh. Betul, paling nggak ke belakang lah. Jangan belakang juga, corner. Ke samping lah. Satu itu, kedua wasit tidak lihat ada pemain tergeletak, dan ketiga si lawan kenapa udah tahu ada yang tergeletak masih ditendang juga. Artinya ini komponen-komponen yang memang memicu kerusuhan. Pemainnya seringnya buang dalam kayak. Gak mau buang luar, buang dalam. Kayak kasus ini juga, maksudnya Andri Tani itu. Andri Tani dapat bola, terus dia tendang ke depan. Terus si wasit baru meniup peluit akhir. Terus ditembak. Orang nanya, itu golnya saya? Ya enggak lah, udah dibunyiin. Cuman yang geblek maksud gua si wasit adalah, nah itu tadi si wasit tidak bijak, tidak tepat timingnya untuk membunyikan peluit. Memang ya, untuk membunyikan peluit akhir itu kan harus ada satu, tempat netral, dan kedua tidak menguntungkan satu pihak, dan tiga juga merugikan satu pihak. Itu memang untuk etika dalam mengakhiri sebuah pertandingan. Dan si wasit jeleknya saat Andri Tani nendang bola datang itu baru peluit. Nah itu gebleknya menurut gue. Ya, itu maksud tadi yang bisa menimbulkan kerusuhan. Tapi masalah gue kerusuhan keributan yang menimbulkan karena wasit, banyak unsur juga supporter yang tidak terlalu dewasa dengan peraturan. Pemain bahkan tidak mengerti peraturan. Nah sebetulnya pemain juga sebetulnya yang kasus yang Liga 2 ini dia nggak ngerti peraturannya. Dia buang aja ke samping gitu loh. Ngapain dia paksain juga. Nah kalau yang penonton juga banyak yang sebetulnya kalau pertandingan dipimpin wasit itu banyak sebetulnya yang keputusannya tepat. Cuman karena penonton tidak mengerti peraturan, jadi kesannya rame, waduh kontroversi.
Sebetulnya banyak loh, maksudnya kayak apa namanya sesuatu yang ngeri ya terjadi, tidak pernah nih keputusan itu ada di Indonesia. Tapi sebetulnya itu ada dalam peraturan. Itu kalau sampai terjadi, wah itu bisa ngaco juga itu. Bahkan bukan cuma pemain dan penonton yang nggak paham peraturan. Presenter, komentator juga kadang-kadang ya. Ini bener-bener loh. Bukan, ada pelatih juga. Loh, tapi tugas kita di TV, kita harus memberikan informasi yang harus. Karena tidak semua penonton di Indonesia ini tahu peraturan. Karena tugas komentator. Ya, lu kan yang play-by-play. Tugas komentator itu adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai pertandingan. Exactly. Iya, masalah peraturan pertandingan dan juga pemahaman taktik itu semua harus dilakukan oleh seorang. Jadi kita jangan nyalain wasit aja, nggak bisa. aja. Kita nyalakan diri kita sendiri kalau kita nggak menjelaskan. Gue ingat beberapa musim lalu atau musim sebelumnya gitu ya, ada pelatih yang protes karena keputusan wasit. Liga Indonesia, Liga 1. Padahal keputusannya betul. Tentang apa? Di dalam kotak penalti, gue lupa apa, tapi itu jadi kontroversi juga tuh, jadi bahan perbincangan bahwa sebetulnya keputusan wasit ini betul apa enggak. Dan ternyata kalau dilihat dari sudut pandang law of game FIFA itu betul. Makanya tapi diprotes sama pelatih itu untuk mengomentari sebuah keputusan wasit, kita jangan ngambil sudut pandang dari seorang pemain. Nggak bakal ada pelanggaran. Atau supporter ya. Jangan juga supporter. Jadi memang dari sudut pandang wasit dan peraturan pertandingan yang harus kita baca. Ini sebetulnya kalau sesuai dengan peraturan pertandingan ini tepat atau enggak gitu loh. Kalau sudut pandang pemain, udah pasti bola sih. Iya. Udah pasti bola gitu. Pasti. Jangankan kita lagi main juga begitu. Begitu. Kena tangan enggak nih. Kita kan fan football. Iya. Jadi memang harus bicara dengan sudut pandang wasit atau peraturan pertandingan itu sendiri. Pelanggaran atau tidak, salah atau tidak. Jadi kita menilai seperti itu. Diving. Mau kenapa-napa juga Tapi kalau melihat tadi kita sudah wasit, panpel sudah. Nah ini federasi melalui Komdis dan juga tentunya peraturan liga dari operator. Ini juga harus jelas ya. Betul. Karena tidak bisa menyalahkan supporter aja, tidak menyalahkan panpel saja, karena memang harus semuanya sinergi nih. Oh iya dong, harus dari satu kesatuan yang utuh. Bagaimana panpel melaksanakan pertandingan sesuai dengan koridor-koridor peraturan pertandingan dan juga operator juga seperti itu, dan federasi juga bisa menerapkan hukuman-hukuman yang menjadi penilaian atau pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh panpel atau juga tim. Itu harus benar-benar menjadi khususnya Komdis ya untuk menilai itu, menghukum itu. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Nah sekarang Komdis bisa menilai nih, misalkan tim ini melanggar pertandingan nggak nih, melanggar peraturan nggak segala macam, atau misalkan wasit atau segala macam, atau panpelnya, itu benar-benar hukuman itu atau peraturan itu ditegakkan seadil-adilnya, setegas-tegasnya. Jadi jangan ada lagi peraturan atau hukuman jangan ada lagi hukuman yang dilakukan ambigu, nggak jelas sebetulnya. Kan dulu kita pernah mendengar kan bagaimana peraturan-peraturan tidak boleh menonton dengan kostum atribut. Kan lucu menurut gua. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lagi. Masa gua nonton sepak bola pakai kostum basket kan kayaknya kurang gitu ya. Terus gua pakai kostum apa? Kostum pesta. Enggak, itu kostum lingerie yang lu jual. Ya masa gua pakai lingerie bini gua? Kan nggak mungkin, ya nggak? Atau hukuman baru berapa bulan, misalnya hukuman 5 bulan atau diputihkan. Itu yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin kacau tuh. Tapi ini menurut kalian Komdis sudah berjalan dengan baik belum dalam 2 tahun 3 tahun terakhir? Iya, kalau 2 tahun masih belum. Tapi kalau kita lihat musim ini agak-agak perbaikan ya. Paling enggak dari beberapa pelanggaran ada keputusan-keputusan yang bisa dikatakan cukup konsisten ya sejauh ini. Kayak tadi Persebaya ada supporter ini 5 pertandingan tidak boleh tidak boleh ada penonton, kemudian denda 100 juta, itu udah betul. Tapi hukuman uang gua nggak setuju ya. Tapi memang peraturannya seperti itu gitu, dan di mana-mana memang selalu ada denda uang. Lebih keras aja daripada duitnya gitu. Betul, memang artinya memang klub-klub kita juga harus dibiasakan seperti itu, dibudayakan untuk bisa taat peraturan, karena memang uang segitu memang bisa dikatakan lumayan besar loh. Kan dipotong dari uang subsidi. Iya. Ya, biar gimana pun kalau hukuman dengan hukuman yang keras ditambah dengan hukuman uang kan jadi double hukumannya. Double. Itu kan menjadi satu efek jerak yang sangat bagus sebetulnya. Sebetulnya tergantung juga pihak klub atau pihak supporter untuk melihat hukuman itu. Kalau memang dia tidak jerak-jerak sama aja bohong walaupun hukumannya keras. Terus apa yang harus dilakukan oleh
federasi dan juga operator supaya kejadian di Liga 1, 2, dan 3 ya kerusuhan sampai wasit dikejar-kejar, stadion dirusak, tidak terulang kembali. Ya, operator dan federasi harus memastikan dong bahwa apa yang dilakukan oleh Panpel itu benar-benar dilaksanakan. Misalkan Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya? Ya semua lah. Ya, jadi harus sama ya? Harus sama. Misalkan keamanan wasit, keamanan tim tamu atau keamanan penonton, itu peraturan seperti apa harus dilaksanakan benar-benar. Jangan lagi ada kebijaksanaan yang menurut gue akhirnya menjadi bumerang. Itu yang harus dihindarkan menurut gue. Sebuah ketegasan menurut gue dari peraturan yang telah ada atau ditegakkan. Menurut gue seperti itu. Kalau gue pikir federasi juga perlu melakukan peningkatan mutu wasit ya. Mungkin kan sekarang kita sertifikasi pelatih sudah mulai digalakan ya. Mungkin wasit-wasit ini juga harus license-nya harus ditingkatkan lagi sehingga kualitas dan juga mutu dia harus berapa meningkat. Kali tuh maksudnya kursus wasit di Indonesia dibanding di Malaysia itu harus juga jadi itu. Iya, itu berapa dia. Banyak itu. Betul, artinya memang dengan peningkatan mutu wasit ini kan otomatis peningkatan mutu pertandingan juga dan juga harus antisipasi. Karena kan sepak bola kita ini kental dengan mafia. Walaupun ini bisa dikatakan tidak terlihat. Kayak baunya ada, nggak kelihatan. Nah, ini juga federasi harus bisa bisa dikatakan membuktikan diri bahwa di Indonesia udah nggak ada lagi yang kayak gitu loh. Caranya gimana? Buktikan bahwa di pertandingan ini tidak ada lagi orang membuat prasangka ini kejadian ini kok aneh ya gitu loh. Kok ini seperti diatur ya? Jangan sampai, karena ini loh, di sepak bola Indonesia hal-hal seperti itu, misalnya ini tim udah dipastikan degradasi dan satu tim lagi ingin menang untuk bisa berpacu dalam juara gitu. Bukan nggak mungkin dia beli pertandingan ke tim ini nih, gue bayarin deh pertandingan itu, dan buat tim yang udah pasti degradasi kan ini lumayan buat bayar gaji pemain. Iya kan? Makanya kalau untuk wasit di Indonesia nih ya, untuk wasit bagaimana mengoreksi bahwa itu benar apa enggak, pakai VAR. Mahal. Bukan mahal. Dan nggak bisa stadion kita semua dipasang VAR. Ya itu kalau itu benar. Tapi masalah VAR itu sebetulnya masalah goodwill dari sebuah federasi. Kalau federasi memang menginginkan, bisa harusnya. Dia bisa dong. Maksudnya menekan untuk operator. Lu harus pakai VAR. Kalau enggak, gua nggak pakai jadi operator. Di Indonesia ada yang bisa menyiapkan pasti ya? Bisa ada. Ya? Ada kok orangnya yang mau sebetulnya. Iya. Seperti janjinya kan tahun ini atau musim depan ya? Enggak, terakhir kita sebut tahun ini harusnya dipakai. Ini kan? Direktur PT LIB enggak tahun ini. Enggak tahun ini. Kan janji awalnya kan tahun ini. Janji awalnya kan tahun ini nih. Ya. Nah, itu perubahan yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tim untuk bisa mengontrol supaya supporternya tidak melakukan kerusuhan yang akan mengakibatkan kerugian juga buat mereka? Ya pasti pembelajaran ya kepada supporter dan juga pendekatan kepada supporter bahwa biar bagaimanapun supporter itu aset. Gak mungkin lah klub profesional berdiri tanpa adanya supporter. So, jadi home and away ya? Iya, home and away. Bagaimana militansi mereka mendukung home, mendukung away itu luar biasa menurut gua. Jadi kalau tidak ada pendekatan dan juga pencerahan yang dilakukan oleh klub, bagaimana keuntungan kerugian jika yang ia lakukan terhadap klub jika melanggar peraturan-peraturan pertandingan atau pelanggaran-pelanggaran keamanan, itu akan merugikan klub. Jadi benar-benar harus ada pencerahan dari sebuah klub terhadap supporternya. Ada pembelajaran, ada pendekatan. Itu harus dilakukan. Kalau enggak, dia akan rugi sendiri. Karena bagaimanapun aset klub ada supporter. Yang beli merchandise siapa sih kalau bukan supporter? Iyalah. Yang beli tiket siapa kalau bukan supporter? Ya itu bagaimanapun itu kan simbiosis mutualisme, bahwa supporter membutuhkan klub untuk ajang mencurahkan kecintaan mereka terhadap sepak bola. Gak bisa dilarang. Ya gak bisa dilarang, dan klub juga membutuhkan mereka. Ya menurut gue seperti itu. Ya kalau gue pikir memang rule of game-nya harus jelas ya. Artinya terutama bagaimana cara klub Panpel memastikan keamanan di lapangan, di stadion. Ini kan juga kalau kita pikir kan, jangankan orang-orang luar ya yang kecintaan sepak bolanya sedikit-sedikit. Kita aja nih yang sangat mencintai sepak bola Indonesia, untuk bawa anak keluarga datang ke stadion di khawatir. Liga Indonesia khawatir. Jangan-jangan nanti pas saat kita bawa ada lemparan-lemparan lah, atau ada kerusuhan lah.
ya ini kita bagaimana caranya pihak keamanan, kemudian Panpel harus betul-betul menjamin tuh di keamanan dan juga kenyamanan di stadion dengan segala macam perangkat-perangkatnya ya. Tadi yang kita sudah bahas bagaimana Inggris membuat sangat nyaman stadion. Jangankan anak kecil, orang tua, orang manula yang pakai tongkat, pakai dorongan aja berani datang ke stadion. Betul, gitu. Stadion sudah ada, harusnya sedih kalau teman-teman di Makassar tuh sedih banget. Stadion dirubuhin, Pemprov dan juga Pemkotnya nggak serius ngebangun stadion lagi. Kasihan mereka nggak punya stadion. Sebetulnya kalau masalah kerusuhan supporter di Indonesia itu jauh banget sih berkurang. Maksudnya nggak seperti tahun 90-an atau di awal-awal 2000. Perserikatan ya? Iya, perserikatan. Nggak, maksudnya tahun-tahun 90-an udah Liga Indonesia sebetulnya. Pas perserikatan malah gue jarang lihat kerusuhan supporter, pemain yang ribut. Nggak pernah gue ngeliat tuh Persija lawan Persib Bandung ribut di Stadion Utama Senayan, atau Persib lawan PSM ribut. Iya, benar juga ya. Yang ribut pemain. Iya. Nah, menurut gue kan ributan tuh mulai 97-an lah, sejak kerusuhan nasional itu. Mulai ada tuh kerusuhan supporter. Dan menurut gue dibanding di awal-awal 2000 sampai itu, sekarang ini udah mulai agak berkurang sebetulnya. Maksudnya nggak terlalu semasal dulu, walaupun kemarin Persebaya. Kena COVID kayaknya ya, gara-gara kita diterpa COVID ini lebih tenang. Di COVID kan pernah ribut juga tuh, yang pas zamannya COVID tuh. Yang di Bandung? Bukan yang di Bandung, atau di daerah mana tuh. Pernah yang pertandingan Jawa Timur tuh gimana tuh, yang nggak boleh datang supporternya ternyata. Oh datang. Datang. Oh iya, waktu di Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah ya. Supporter Jawa Timur ada yang datang. Nah, ya maksud gue. Maksudnya sebetulnya nggak sebesar dulu gitu. Maksudnya udah agak berkurang nih. Walaupun tetap masih agak mengkhawatirkan ya tentang kerusuhan supporter di Indonesia. Jadi menurut gua sih ya itu tadi harus benar-benar federasi dan operator dan juga pihak klub ya dewasa lah dan tegas dalam menerapkan peraturan. Ya, ini juga kabar bagusnya Aremania dengan Bobotoh sudah nonton dalam satu tribun. Top Aremania dan juga Bobotoh. Ini harus begini ya. Tinggal Persija nih datang ke Bandung. Harusnya nggak masalah ya. Nggak boleh. Nggak boleh katanya. Nggak dapat izin. Nggak harusnya. Seperti ini tuh harus mulai gitu loh. Teriak-teriakannya di stadion, tapi harus pelukan aja gitu. Iya, kalau kita lihat kan sebetulnya apa sih persaingan klub-klub di Indonesia kan. Coba deh kita bandingin persaingan Barcelona dan Real Madrid. Ini kan persaingan bukan cuma di tingkat level prestasi. Ini kan persaingan di tingkat politik. Bagaimana negara kerajaan dengan pemberontakan Katalan kan. Dan tapi kenyataannya di level klub mereka walaupun persaingannya sangat panas, El Clasico bisa dikatakan mereka di lapangan berdarah-darah dalam tanda kutip, tapi kan saat pertandingan selesai. Timnas mereka main bareng. Ya kalau di level pemain kan kita juga begitu ya. Tapi di level supporter saat pertandingan selesai mereka pulang bareng-bareng tuh. Tapi dulu sebetulnya yang disebut El Clasico yang sebetulnya syarat gengsi dan menimbulkan percek-percek kerusuhan seperti Persija PSMS sebetulnya ya. Itu juga ributnya pemain, nggak supporter bro. Maksudnya pemain yang ribut. Bagaimana dulu zamannya Iswadi Idris atau Nobon yang kita kenal. Nobon. Iya, bendera PSMS Nobon, bendera Persijanya Iswadi Idris. Dan mereka yang ribut, supporternya mah enggak. Mulai sekarang ini nih bahwa pertarungan gengsi di antara klub benar-benar melibatkan supporter, malah pemainnya sebetulnya malah cuman gesekan biasa-biasa aja. Ada yang menginginkan sepertinya ya. Bahasa sepak bola kita tuh tidak pernah akur. Iya, ini kan agak ngeri juga kan, misalnya ya Persija Persib, kemudian juga Persebaya Arema. Ini nih harus rivalitas. Iya, rivalitas itu harus segera dilebur lah, dicairkan lah. Karena kalau kita lihat data ya dari era dahulu sampai sekarang sudah 78 supporter yang tewas karena kerusuhan. Ya, entah karena kerusuhan, keributan, 78. Ini harus dihentikan ya. Sudah cukup banyak. Iya dong, harus berhenti itu. Maksudnya kita boleh berrival, tapi jangan sampai beli nyawa juga. Konyol menurut gua seperti itu. Cukup dalam stadion dan ketika pertandingan berlangsung ya. Sudah selesai. Coba kalau nonton ya, misalkan derby gitu ya, Manchester United melawan Manchester City di Old Trafford atau di Etihad. Menang United dulu. Dulu menang United terus. Mereka nonton tuh ribut, paling cuma ribut mulut doang, teriak-teriakan yel-yel. Abis itu mah udah bubaran kok. Satu kota lu anjing, lu kucing, lu anjing, lu kucing gitu doang. Iya, Liverpool lawan Manchester United.
kan buset luar biasa tuh rivalitas mereka kan. Habis nonton ya udah, maksudnya selesai begitu aja. 2005 itu sempat liputan Liga Champions ya. Liverpool, AC Milan. Dan kebetulan stadionnya agak jauh tuh, Atatürk Stadium, dan harus naik taksi. Dan gue kebetulan naik taksi ke dalamnya. Mahal naik taksi. Taksi itu agak mahal. Dibayarin kantor ya? Yang penting kantor. Itu ada supporter Liverpool minta ikut. Gue ajak masuk tuh, tiga orang kalau. Dan saat itu gue ajak ngobrol. Sekarang dulu kan ada hooligan, sekarang gimana lu orang ini? Oh enggak dong, itu masa lalu. Artinya memang mereka yang seperti itu bisa berkembang loh. Wisata stadion akhirnya. Wisata stadion. Kenapa kita nggak bisa? Ya itu tadi maksud gua. Pendidikan pencerahan itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Federasi, operator, dan juga pihak keamanan gitu loh. Jadi pihak keamanan itu benar-benar menerapkan sanksi yang benar-benar membuat efek jera gitu loh. Begitu juga federasi, begitu juga klub. Klub misalkan melarang penonton yang telah membuat kerusuhan. Itu tadi dicetak fotonya, namanya, segala macam, dilarang masuk stadion. Begitu juga federasi menerapkan sanksi tegas terhadap klubnya. Jadi semuanya itu benar-benar diatur. Kan bagaimana UEFA untuk menjinakkan supporter-supporter Inggris? Kan klub-klub Inggris tidak boleh bermain di Eropa. Ya, sanksi. Sanksinya. Jadi ketegasan itu benar-benar harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Pihak keamanan, misalkan para supporter yang tentu saja warga masyarakat tidak boleh misalkan membawa senjata tajam, membuat kerusuhan, ketertiban di depan umum atau di publik. Itu menjadi ranahnya pihak keamanan. Tapi masuk ke stadion, itu kan pihak panpel semua segala jam untuk memberikan ketegasan. Misalkan setelah dia membuat kerusuhan, disuruh keluar dong, semua segala macam. Atau setelah membuat kerusuhan, mereka tidak boleh lagi untuk bisa menyaksikan pertandingan. Harus ada efek jera. Sebetulnya untuk penerapan itu nggak di zaman sekarang ya, nggak susah ya loh. Sekarang kan ada, ini zaman digital ya. Kita untuk masuk ke mall aja di zaman COVID kita bisa pakai aplikasi Peduli Lindungi kan, bahwa kita boleh masuk apa enggak nih, gitu kan. Setuju. Kalau hijau boleh. Kalau hijau boleh. Nah, kenapa enggak diterapkan di sepak bola? Mungkin bukan Peduli Lindungi, itu tapi bisa tuh. aplikasi lain gitu. Dengan scan tiketnya ada di situ, gitu loh. Bukan lagi tiket dalam bentuk fisik, tapi di situ. Dan di situ ada nick, ada foto, ada segala macam. Untuk masuk stadion harus ini barcode, scan barcode. Kalau lu banyak lu berulah, barcode akan sensor merah misalnya. Lu nggak bisa masuk stadion dan petugas keamanan bisa nyuruh lu ngusir. Ini yang membuat sepak bola kita nggak maju. Sintayong berdarah-darah, berkeringat-keringat menjadi pelatih kita. Kalau kompetisi dan hal kita bicarakan hari ini tidak dibenahi, ya susah untuk kita bisa maju. Ya itu tadi maksud gua, sekali lagi sebetulnya masalah kerusuhan ini kan bukan hanya milik sepak bola. Memang itu tadi, Indonesia tuh kalau mengumpulkan massa udah pasti ribut. Lo mau konser musik apa aja kan? Mau konser musik lah, segala macam, kampanye, mau nonton. Yang gue bingung sebenarnya Tarkam, bro. Ya itu lebih parah lagi. Kan Bogor penonton di garis. Tapi jujur loh, jarang ribut juga. Itu menurut gue agak bingung loh sebetulnya. Tapi itu tadi ya, maksud gue karakter orang Indonesia memang harus bisa. Ada yang ribut, istrinya masuk ke lapangan. Ayo pulang. Iya kan? Iya benar. Sampai di Malaysia tuh viralnya. Hanya ada di Indonesia. Pakai helm lagi bininya. Untuk nutupin, gak kenalin. Ya itu tadi maksud gue. Karena gue bilang tadi masalah kerusuhan itu bukan hanya milik sepak bola, yaitu tadi. Jadi masalah pembinaan karakter yang suka rusuh ini jangan dibebankan ke pihak sepak bola aja nih. Maksud gue ke pihak keamanan juga untuk menertibkan warga-warga masyarakat yang sering membuat onar gitu loh. Jadi benar-benar bisa dididik atau ditertibkan orang-orang seperti ini. Dan di sepak bola adalah saat masuk ke stadion, ya mereka-mereka ini yang menertibkan seperti itu. Karena gue lihat kadang-kadang tuh panpel tertulis 1.500 personel. Nah itu tadi. Kadang-kadang cuma 500. Pihak keamanan ya kalah sama penontonnya kalau ada tiba-tiba ada keributan. Sehingga wasit dikejar-kejar sama penonton kan. Itu kasihan banget loh. Melihat, ya Allah. Ya ngeri lah, gila loh. Iya, wasit lari. Kan pihak keamanan pas menerima proposal dari klub, yang nonton 3.000. Iya. Pas datang 15.000. Itu dia. Pihak keamanan udah datangin personil segini gitu kan. Pas ngelihat penontonnya 15.000 atau 20.000, bingung dia. Nah, maksudnya hal-hal seperti itu juga harus dijadi pembelajaran. Sehingga kan ada istilahnya
apa ya istilahnya candaan di pihak sepak bola Indonesia bahwa untuk jadi wasit pertaruhannya nyawa juga, Pak. Yeah. Gitu. Harus bisa karate dan taekwondo. Kasus Persib Bandung maksud gua saat pembelajaran dan tiketan dilaksanakan dengan baik, tertib mereka, ya nonton dikit tapi jadinya. Sampai ada wasit tuh, gue pernah ngobrol salah satu wasit, dikejar-kejar, dia takut, padahal pengen foto tau gak bro. Saking takutnya udah, mindsetnya tuh gue dikejar, itu mau dipukulin gitu, ternyata mau foto gitu. Itu tadi kan, karakter orang Indonesia kan begitu kan, pengen pukulin orang aja jadi. Padahal cuma pengen foto, pengen bebe aja. Aduh, tapi emang ini masalah besar bagi sepak bola kita angkat karena kita ingin mengkritisi ya. Semoga ada perubahan, meskipun ini berulang kali dibicarakan, tapi kenyataannya masih terjadi. Mungkin kalau menurut gua, kecintaan akan sebuah tim itu sampai mati. Tapi jangan ada keinginan untuk mencederai lawan. Betul. Itu yang penting. Betul. Yang kita sih berharap ya, dan kita juga melihat kelompok-kelompok supporter Indonesia sudah mulai dewasa nih pelan-pelan ya. Mudah-mudahan mereka akan semakin dewasa dan nggak ada lagi tuh yang namanya perusakan-perusakan. Ya gue yakin dari pihak mereka juga sudah ada keinginan untuk itu. Sekarang tinggal bagaimana penerapannya di lapangan nanti. Ya jangan hanya kita menghilangkan sebuah kerusakan ya, maksudnya kehilangan nyawa itu kan aduh luar biasa bro. Satu orang aja kita udah sedih gitu loh. Bagaimana misalkan seorang anak yang meninggal itu kan ada bapaknya, ibunya, semua segala macam. Bagaimana sedihnya mereka menanggung hal seperti itu. Jadi maksud gue sudahlah hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi di Indonesia. Maksud gue seperti itulah. Ya, amin. Dan tentu kita harap bahwa ini akan menjadi satu titik balik ya. Positif ketika tim nasional kita sedang dalam proses yang cukup bagus. Pelatihnya bagus, materi pemainnya bagus. Kita harap juga kompetisi kita yang masih compang-camping dengan banyak masalah yang kita bahas tadi bisa dibenahi secepatnya. Hanya menyalahkan supporter nampaknya tidak fair dalam kejadian kerusuhan supporter. Namun kita juga harus mengoreksi apakah Panpel juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola. Untuk itu yang terpenting adalah semua pihak termasuk federasi dan klub harus bersinergi untuk mengatasi persoalan ini. Nah itulah sebuah harapan besar ya dari Hadi Gunawan, dari Abdul Haris. Bagus bro. Bagus banget, karena semuanya itu sudah kita bicarakan. Semoga saja ini ada hasilnya ya ke depannya. Thank you teman-teman. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode Di Atas Kertas berikutnya. Gue Tio Nugroho, undur diri.